Assalamualaikum. Bayangin, negara sebesar Rusia, negeri yang identik sama vodka, beruang, atau suhu minus belasan derajat, ternyata punya sejarah Islam yang udah ribuan tahun. Yap, ribuan tahun. Nah, Islam tuh udah sampai ke tanah salju, bahkan sebelum Rusia itu sendiri resmi terbentuk. Gila kan? Ceritanya gini, sekitar abad ke-7 sampai 10 Masehi, para pedagang muslim dari Arab dan Persia udah mulai masuk ke wilayah Rusia lewat jalur perdagangan Laut Kaspia. Gak pakai pasukan, gak pakai perang juga, cuma niat dagang dan dakwah. Dan di tahun 922 Masehi, boom! Raja Almis dari Volga Bulgaria resmi masuk Islam setelah kedatangan utusan dari kekhalifahan Abbasiyah. Itu kayak titik awal Islam resmi jadi bagian dari sejarah Rusia. Dari situ, Islam berkembang terus. Kota-kota seperti Kazan, Dagestan, dan juga Astrakhan jadi pusat dakwah dan budaya Islam awal. Dan percaya nggak, arsitektur masjid di sana tuh udah mulai campur antara gaya Arab, Turki, dan beberapa lokal di daerah Rusia. Setelah ini, ada Satria yang bakal jelasin gimana sih Islam Rusia makin berkembang, dan bahkan punya tokoh-tokoh muslim yang inspiratif banget dari zaman Kaisar sampai era modern. So, lanjut ke Satria. Oke, giliranku nih. Nah, kata Dimas, Islam udah nyentuh Rusia dari abad ke-10 kan? Nah, setelah itu, Islam gak cuma bertahan, tapi tumbuh. Dan tumbuhnya itu keren banget loh. Di zaman kekhanan Kazan, sekitar itu abad ke-15, umat muslim di Rusia sempat punya kerajaan Islam yang kuat. Masjid, madrasah, sampai karya sastra Islam berkembang pesat. Tapi datanglah Ivan the Terrible dan menaklukkan Kazan tahun 1552 dan banyak masjidnya hancur. Tapi semangat Islam nggak hancur lah bro. Mereka itu semangatnya kuat banget. Nah, malah di abad ke-19 ini sampai awal abad ke-20 muncul banyak tokoh muslim Rusia yang keren coy. Ada Gabdullah Tukey, penyair Tatar yang puisinya bikin orang mikir tentang Islam dan identitas bangsanya. Dan di zaman sekarang ada Marat Safin, petenis Rusia berdarah muslim Tatar, juara dunia juga, tapi tetap bangga dengan identitasnya sebagai muslim. Ada juga Mufti Rafil Gainuddin, salah satu pemimpin spiritual umat muslim Rusia yang aktif memperjuangkan dialog antar agama. Tapi nih, nggak semua berjalan lancar, karena nanti Tony bakal jelasin masa paling gelap buat umat muslim di Rusia. Ambil alih Ton. Nah, Satria udah ceritakan bagian manisnya. Sekarang bagian pahit. Ketika Uni Soviet berdiri pada tahun 1922, semua agama, termasuk Islam, dilarang keras. Masjid ditutup, Al-Quran disita, dan siapapun yang ketahuan ngaji bisa langsung ditangkap. Bahkan di banyak wilayah, simbol-simbol Islam juga dihapus total dari ruang publik. Banyak keluarga muslim di Rusia waktu itu tetap ngejarin Islam diam-diam. Di bawah tanah, di dapur, atau bahkan cuma lewat cerita-cerita sebelum tidur. Waktu Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, umat muslim langsung bangkit lagi dong. Masjid-masjid baru dibangun, madrasah dibuka, dan kota seperti Kazan serta Ufa jadi pusat kebangkitan Islam modern. Sekarang, Islam di Rusia bukan lagi agama tersembunyi, karena udah ada lebih dari 20 juta muslim, sekitar 15% dari total penduduk Rusia. Dan setelah semua perjuangan itu, muncul generasi baru muslim Rusia yang bukan cuma bangga sama identitasnya, tapi juga aktif berkontribusi di politik, sains, dan budaya. Nah, ngomong-ngomong soal kontribusi, teman gua, Rajit, punya cerita keren tentang gimana umat muslim di Rusia bisa ikut bangun perdamaian dan masa depan negaranya. Nah, Rajit, waktunya kamu tunjukin nih kalau Islam di Rusia bukan cuma bertahan, tapi juga berperan penting. Yap,
Betul. Setelah semua badai yang dilalui, Islam di Rusia hari ini bisa dibilang luar biasa. Kamu bisa nemuin masjid megah kayak Masjid Kol Sharif di Kazan yang dulunya pernah dihancurkan oleh pasukan Rusia, tapi sekarang berdiri lagi. Lebih megah, lebih indah, dan menjadi simbol perdamaian. Islam di dunia modern itu tidak lagi sembunyi-sembunyi. Malah, sekarang banyak muslim muda yang aktif di dunia pendidikan, bisnis, bahkan teknologi. Mereka ikut membentuk wajah baru di Rusia yang lebih terbuka dan beragam. Yang menarik, di tengah perbedaan agama dan etnis, Muslim di Rusia justru sering jadi jembatan perdamaian. Bukan tentang siapa yang paling benar, tapi bagaimana semua hidup bareng tanpa saling jegal. Dan itu keren banget. Jadi, kalau ada yang bilang Islam cuman berkembang di Timur Tengah, suruh aja mereka lihat ke Rusia. Di sana, Islam sudah bertahan lebih dari 1000 tahun, melewati perang, salju, larangan, dan politik, tapi tetap hidup, karena iman yang tulus tidak akan pernah dibekukan. Gue Rajin, dan itulah kisah Islam di negeri salju.